Pagi hari, seorang warga sedang bermain handphone sambil melihat berita di media sosial tentang bencana tanah longsor. Ngeri juga ya kalau sampai terjadi longsor kayak gitu. Iya, hujan sekarang juga sering deras. Di lingkungan warga, aktivitas berjalan seperti biasa. Ada yang membersihkan halaman rumah, dan ada juga yang sedang berbincang dengan tetangga. Pak, hujan beberapa hari ini terus-terus ya? Iya, ini selokan juga pengen penuh, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti sore warga diminta untuk berkumpul di balai desa. Akan ada pengarahan tentang bahaya tanah longsor. Emang di daerah sini bisa terjadi longsor juga ya, Pak? Bisa saja terjadi kalau hujan terus-menerus dan tanah mulai tidak stabil, bapak-bapak dan ibu-ibu. Oh, gitu ya, Pak. Warga berkumpul di balai desa untuk mendengarkan pengarahan dari petugas BPBD. Baik, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Siang. Kami dari petugas BPDB ingin mengucapkan terima kasih sudah hadir hari ini, dan tujuan kami di sini ingin memberitahukan tentang bencana tanah longsor dan cara mengurangi resikonya. Kalau mau longsor itu biasanya ada tanda-tandanya nggak, Pak? Nah, itu ada. Yang pertama mungkin tembok rumah atau tanah udah mulai retak. Yang kedua itu ada pohon atau tiang yang udah miring. Atau nih yang terakhir, suara gemuruh dari tanah. Terus kalau ada tanda-tanda begitu, kita harus gimana, Pak? Nah, itu yang pertama ada evakuasi segera dari daerah yang rawan. Dan yang kedua, kalau bisa langsung lapor ke petugas atau kepala desa. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi warga harus lebih waspada kalau terjadi hujan terus-menerus. Beberapa hari kemudian, hujan deras turun sejak malam hingga pagi hari. Hujannya belum berhenti juga ya? Iya, Bu. Dinding belakang rumah juga mulai retak tuh. Tiba-tiba terdengar suara keras dan tanah longsor pun terjadi. Ada suara apa tuh? Ibu-ibu, di sana terjadi longsor. Sekarang cepat-cepat evakuasikan diri. Anakku mana? Ayo! Semua warga menjauh dari area longsor. Beberapa rumah rusak tertimpa longsor dan beberapa warga mengalami luka-luka. Rumah kami rusak. Iya, masih banyak warga juga yang belum ditemukan, termasuk anak saya. Oke, kalau begitu saya akan mencari solusinya untuk mencari warga-warga yang terluka dan salah satunya anak ibu. Sudah, ayo anggota medis kita mencari warga-warga yang terluka. Ayo. Setelah longsor berhenti, warga yang selamat berkumpul di tempat aman. Bencana tanah longsor meninggalkan kerusakan dan duka bagi warga. Nah, kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa, Bu, cuma luka-luka sedikit aja. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus lebih waspada ketika hujan deras sekali. Iya, kita juga harus menjaga lingkungan agar
longsor tidak terjadi lagi. Setelah kejadian tersebut, warga dan sekolah-sekolah mulai mengadakan program untuk mengurangi resiko tanah longsor dengan menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta tidak menebang pohon secara liar. Tanah longsor dapat terjadi kapan saja, terutama saat hujan deras. Dengan menjaga lingkungan dan mengenali tanda-tanda longsor, kita dapat mengurangi resiko bencana. Tanah longsor juga dapat menyebabkan kerusakan besar, bahkan menimbulkan korban jiwa. Tetap waspada, utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta saling membantu saat terjadi bencana agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, perkenalkan kami. Ya aku nggak ngomong ya. Semua warga menjadi Apa tuh? dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan lari di sana ada longsor. Kok gitu? oke bapak-bapak, ibu-ibu, jadi sebanyak Rumah kami rusak. Ya, masih ada banyak termasuk anak ibu. Dan termasuk anak ibu. 3. Aku lupa, bentar. Nanti dikat dulu. Saya dan tim medis akan mencari solusinya untuk mencari anak ibu dan warga-warga lain yang terluka. Ayo